Halo semua, hari ini kita akan membahas atau mereview lampu reflektor merek Shinagawa. Jadi ini diimpor sama CV Gemilang bersama di Semarang dari Cina. Di sini dia kurang lebih 9-30 volt, inputnya dengan temperaturnya 5500 Kelvin, dengan heatsinknya yaitu aluminium 6063, nggak tahu ini tipenya aluminium pendinginnya, kurang lebih bisa sampai 30.000 jam suhu operasional. Jadi kalau saat dia lagi jalan itu kurang lebih 40-80 derajat. Kurang lebih dusnya kayak gini ya, sederhana. Dari lapaknya dia bilangnya adalah nih sekitar 50 watt kalau nggak salah. Nah, nanti saya akan cantumkan deskripsi ini link pembelian. Nah, tapi nanti kita tes keakuratan wattnya berapa konsumsinya. Nah, mari kita buka dulu. Oke, di kita dapat pulsa, ada user manual. User manual ini adalah cara pemasangannya ya. Cara pemasangan tuh, sini ada beberapa soket yang disediakan. Ya, ada plat A, plat B, plat C. Jadi ada beberapa soket dan manual pemasangan. Di sini ada lampunya sendiri dengan di sini drivernya di sini. Nah, di sini dia ada beberapa nih soket. Ini H4. Ini kalau nggak tahu nih H berapa ini. Oke, kita nggak akan membahas soketnya, tetapi ini support untuk mobil sampai truk kayaknya. Nah, di sini dia ada tiga itu ya, soketnya ada 3, dia berarti bisa high dan low. Di sini mini drivernya. Nah, lampunya kurang lebih kayak gini. Di sini ada lensanya. Nah, di sini ada lampu yang tembak ke bawah, berarti ini tuh lampu jauh. Lampu dekatnya berarti ada di sini, di belakang lensa ini nih, belakang reflektor ini, kurang lebih kayak gitu. Oke, kipas pendingin, ini kipas ya, ini ada kipasnya, jadi dia menyedot panasnya. Mungkin ya ini saja aluminium, panasnya ke sini, tapi dia nggak sesuai ya, kurang sesuai ya dengan gambarnya ya. Di sini ada kisi-kisi. Nah, di sini nggak ada kisi-kisi polos. Oke, kita akan ngetes pemakaian wattnya ya. Oke, di sini sudah ada ya. Saya akan ngirim ke device-nya kurang lebih 14 watt, 14 volt ya. Nah, di sini saya tutupin dulu supaya nggak terlalu silau. Oke, kita taruh nih, ini lampu dekat. Nah, lampu dekat dia konsumsinya kurang lebih sekitar 14,9-15 watt lah. Anggap nih 15 watt lah ya. Dengan voltase drop ke 13 volt, 13,67 volt. Pemakaian outputnya adalah 15 watt. Sekitar 1,09 ampere ya. Berarti tidak berbeda jauh ya dengan klaim penjualnya, yaitu kurang lebih katanya 50 watt. Anggaplah nggak 50 watt gitu kan. Ini pun 15 baru 15 watt gitu kan. Nah, kalau lampu jauhnya, dia nyalanya mungkin atas bawah gitu ya, bawah sama yang lampu dekat ya bisa berbarengan. Kurang lebih konsumsinya sekitar 23-24 watt. Berarti naik ya, karena nyalanya berbarengan. Jadi naik, kurang lebih naik sekitar
watt gitu ya. Dan ini terang banget ya kalau dilihat tuh, terang banget ya, terang banget. Kalau kita ke siniin, nah ini yang untuk lampu dekatnya, dia cuma nyala langsung di lensanya doang tuh. Kalau lampu jauh dia akan nyala di bagian bawah sini sama lensa. Oke, kita akan lihat pancarannya kayak gimana. Oke, ini adalah pancaran untuk lampu dekat ya. Lampu dekat bisa dilihat kalau saya tembakin ke tembok ya, di sini ada kayak cut off gitu ya, cut offnya yang tangga gini. Nah ya, lampunya berpusat di tengah sini dan agak memudar di bagian bawahnya, pusat di tengah gitu. Nah ini adalah lampu dekat. Lampu jauhnya dia akan nyala, lampu dekat kalau kita lampu jauhnya dia akan nyala. Nah dia tetap, lampu dekatnya tetap nyala, dia jalan nyalanya dua-duanya, lampu jauhnya di bawah. Jadi ini dia akan pantuin ke reflektor untuk lampu jauhnya gitu ya, dan ya lampu dekat tuh bawah nggak nyala, kalau lampu jauh bawahnya nyala tuh ya. Cut off nya cukup bagus ya kalau kita balik lagi ke sini. Nah cut off nya cukup bagus ya, sangat lurus gitu ya. Hanya kita akan lihat bagaimana kalau misalkan kita di malam hari, kita nyalakan di malam hari, apakah sesuai ekspektasi buat mobil atau buat motor, apakah sesuai gitu kan ya. Karena untuk wattnya sendiri cuma baru 14 watt ya, sampai 15 watt itu ya, kurang lebih. Kalau untuk motor mungkin cukup, kalau untuk mobil kayaknya kurang. Oke, kita akan ke pengetesan di malam hari. Oke, berikut ada penampakannya kalau di malam hari. Bisa dilihat cut off-nya cukup bagus ya, ada garisnya, ada tangganya di situ gitu kan ya. Dan ini cukup putih, ini kurang lebih cuma 15 watt. Kalau 2 berarti 30 watt. Kalau lampu jauh kalau dinyalain kurang lebih bisa 25 watt. Nah dia akan menghadap ke reflektor. Hanya ini saya nggak punya reflektor, jadi cuma bisa ngetes pancaran depannya doang kayak gini, lensa depannya. Nah ya kan cukup putih ya, dan disitu di cut off nya ada kayak warna biru-birunya gitu. Oke, ini adalah penampakannya di jalan, kurang lebih seperti gini. Ini 15 watt ya, tuh cukup terang ya. Kalau dipandu dengan 2 biji akan lebih terang lagi, tapi tetap kalau saya bilang akan lebih bagus kalau misalkan ini di 20 watt sampai 25 watt per LED nya. Ini cuma untuk di motor aku bilang tuh, kalau pasang di mobil kayaknya masih kurang ya, karena bisa dilihat pembiasannya kurang ya. Aku bilang apa sih, terangnya itu kurang tuh ya. Jadi untuk di mobil kalau kayaknya masih kurang terang ini. Untuk motor cukup, untuk mobil kurang. Begitulah kira-kira begitu tambahkannya. Ini karena ada lampu jalan ya, kurang lebih kayak gini. Lampu jalannya terang banget, tapi juga masih kelihatan ya lampunya ya, kurang lebih ya kayak gitu tuh. Nah kan, 15 watt. Tahu kalau lampu jauhnya 35 watt. Kita coba ke sana lebih gelap. Nah kurang lebih kayak gini. Nah kayak kita ke short ke atas dah. Hanya lampu rumah ujung masih tidak terlalu kelihatan ya, rumah ujung masih nggak terlalu kelihatan, jadi masih tidak terlalu fokus ya. Kalau misalkan di kamera mungkin jelas, tapi kalau di realnya menurut saya kurang ya, tidak cocok untuk mobil menurut saya.
Demikian review lampu saya, lampu H4 LED dengan lensa fokus. Sampai jumpa di review video berikutnya. Saya akan cari lagi lampu yang sejenis kayak gini untuk kita review lagi dan lihat perbedaannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.